wa syahid, ya marilah ke sini dan saksikanlah. Ya, seolah-olah ini kita disuruh untuk merenungkan atau membayangkan ya, surga itu seperti apa yang memang tidak bisa terbayang ya. Mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar, tidak mampu dibayangkan oleh mata kita ya karena tidak pernah melihatnya, juga oleh telinga kita karena tidak pernah mendengarnya, dan juga tidak pernah terlintas dalam benak kita, dalam angan-angan kita. Kalau kita pernah pergi ke tempat seindah apapun yang paling terkesan di dunia ini, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Miftahul jannah, kunci-kunci surga. Al-jannatu miftahuha la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Surga itu kuncinya adalah kalimat tauhid, dua kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat risalah, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kalau tidak ada dua kalimat ini, maka orang tidak mungkin masuk surga. Ya, contohnya Abu Thalib, karena tidak pernah sekalipun bersyahadat dengan dua kalimat syahadat ini, maka Abu Thalib abadi di neraka, tidak bisa dipindahkan ke surga. Walaupun dengan syafaat udhma dari Rasulullah SAW, Abu Thalib diringankan siksaannya di neraka, tapi tidak bisa pindah. Jadi yang menjadikan kita manusia ini masuk ke surga itu adalah dengan bekal dua kalimat syahadat ini. Juga wala amal salihah, amal-amal yang soleh. Hiya asnanul miftah. Amal-amal soleh itu adalah ya semacam giginya kunci itu. Kalau sekedar kunci, tidak ada giginya nanti nggak pas, nggak bisa buka, malah merusak pintu nanti ya. Jadi perlu pembuktian amal-amal soleh itu, bahwa seseorang masuk surga memang betul karena rahmat Allah, tapi harus diimbangi dengan amal-amal soleh itulah. Rahmat itu datang kepada orang-orang yang beramal soleh, yang melaksanakan aktivitas kebaikan, itulah akan datang rahmat Allah Ta'ala. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, apabila orang itu memanfaatkannya dengan amal soleh. Kalau hanya santai-santai, istirahat full satu malam, ya nggak mendapatkan keberkahan rahmat Lailatul Qadar itu. Maka perlu pembuktian amal-amal soleh. Itu merupakan asnanul miftah allati biha ya'malu, yang dengannya, dengan amal-amal soleh itulah kunci ini bisa ya'mal, bisa berfungsi, bisa membuka pintu surga itu. Wa awwalu man yadkhuluha sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama kali yang masuk ke surga itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau nabi akhir zaman, tapi mendapatkan kehormatan. Ba'da an yashfa'a lil mu'minin bidukhuliha, sesudah beliau memberikan pertolongan atau syafaat kepada orang-orang mukmin untuk memasuki surga itu. Naim abadiyun, surga itu adalah merupakan kenikmatan yang abadi, yang selama-lamanya. Khalidina fiha abada, masuk ke surga selama-lamanya. Nah, dalam paparan singkat ini akan dibahas apa saja abwabul jannah, pintu-pintu surga itu, kemudian darajatuha, tingkatan-tingkatannya, anharul jannah, sungai-sungainya, wa asjaruha, yaitu pohon-pohonnya,
juga sifatu ahlul jannah, bagaimanakah performa sifat penduduk surga, serta terakhir doa. Abwabul jannah wa darajatuha, pintu-pintu surga dan derajat-derajatnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan telah digiring orang-orang yang takut kepada Allah kepada surga dalam keadaan berkelompok-berkelompok, rombongan-rombongan, hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka memasuki surga tersebut, wa futihat abwabuha, pada saat itu pintu-pintu surga sudah dalam keadaan terbuka. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada orang-orang muttaqun, orang-orang mukmin itu, penjaga surga mengatakan, salamun alaikum, selamat atas kalian, tibtum, kalian berbahagia, fadkhuluha khalidin, masuklah dalam keadaan kekal abadi. Yang mana sebelum ayat ini diceritakan tentang orang-orang yang durhaka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Jadi pada saat Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang kafir yang dimasukkan ke neraka jahanam, itu mereka digiring untuk menuju ke neraka, dan tiba-tiba saja pintunya dibuka. Jadi di ayat itu tidak ada wawu ma'iyahnya ini ya, atau wawu haliyah maksudnya ya. Tidak ada wawu al-haliyah ini. Itu menunjukkan bahwa orang-orang kafir yang digiring ke neraka itu awalnya kondisinya tenang-tenang saja. Tapi pada saat mereka berada di depan pintu neraka, tiba-tiba saja pintunya dibuka dan kondisinya yang sangat ngeri di dalamnya. Mereka kaget, shock secara psikologis begitu. Itu tidak ada wawu haliyahnya ini. Tapi ketika Allah menceritakan tentang orang-orang yang masuk ke surga, itu ada wawu haliyah, dari jauh sudah terlihat keindahan surga yang luar biasa, sehingga secara psikologis mereka ada perasaan yang sangat rindu untuk masuk ke surga itu. Itulah perbedaan antara adanya wawu haliyah dengan tidak adanya itu. Wa futihat abwabuha, untuk orang-orang yang masuk ke surga itu. Mudah-mudahan kita termasuk jenis orang yang masuk ke surga ini, yang insya Allah ya, kita optimis insya Allah akan masuk surga secara berjamaah insya Allah ya. Abwabul jannah thamaniyah, pintu-pintu surga ada 8. Qila anna asma'aha, bahwa nama-namanya, jadi pintu-pintu, nama-nama pintunya itu ada babut taubah, ada babus sholah, ada babur royan, ada babus zakah, ada babus sadaqah, ada babul jihad, ada babus silah, silaturahim maksudnya, ada babul haji wal umrah, yaitu pintu yang disediakan untuk para hujjaj dan mu'tamirin. Ya memang khilafiyah. Ada mengatakan disebut bukan babut taubah, tapi ada babul sodakoh atau babul aiman ya. Ada pintu yang khusus sebelah kanan, itu yang masuk surga tanpa hisab. Ada juga babul ilm ya, pintu khusus untuk para pencari ilmu dan yang mengajarkannya. Ada juga bab al-kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas, pintu khusus untuk orang yang menahan amarah dan memberikan maaf. Ada juga pintu lewat babul zikri ya, pintu dengan cara berzikir ya. Itu
Allahu alam, kita tidak bisa memastikan, ini adalah ijtihad dari para ulama kita. Kalau yang disebutkan secara tekstual itu ada 4 pintu. Nah, salah yang paling penting ini, inna fil jannati thamaniyati abwab babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Di surga itu ada 8 pintu, salah satunya adalah bab ar-rayyan, yang tidak memasukinya kecuali orang-orang yang puasa. Kenapa disebut ar-rayyan? Itu dari kata-kata roy. Ar-rayyu itu adalah segar, pintu kesegaran. Karena memang kondisi di akhirat kita itu berbalik, berbeda dengan kondisi di dunia. Bagi orang yang suka puasa berarti dia suka haus, sering kehausan, maka nanti di surga lewat pintu khusus, pintu yang penuh dengan kesegaran ini, sehingga dia tidak akan haus selamanya. Nah, seperti itulah kondisi kita di padang mahsyar juga begitu. Orang-orang yang memperpanjang berdiri pada saat sholat di dunia, itu mereka merasa sangat sebentar berdiri di padang mahsyar. Jadi memang kondisinya di akhirat itulah atau menjadi imbalan daripada amal-amal berat yang kita lakukan di dunia. Semakin banyak amal kita, semakin bagus, semakin berkualitas, semakin banyak, maka semakin kita mendapatkan imbalan yang banyak di akhirat. Kemudian darajat ataupun tangga-tangganya, wal jannatu darajat, bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. A'laha al-firdaus al-a'la, yang paling puncak itu adalah jannatul firdaus, yang paling tinggi. Wa huwa tahta arsyir rahman, dan posisinya berada di bawah arsy ar-rahman jalla wa ala. Wa minhu, dan darinya la takhruju anharul jannah al-arba'ah ar-ra'isiyah, memancarlah sungai-sungai surga yang berjumlah 4. Jadi sungai yang inti ataupun sumber daripada sungai yang ada 4 di dalam surga, yaitu Nahrul Laban, sungai susu, Nahrul Asal, sungai madu, Nahrul Khamr, sungai arak khamr tapi yang tidak memabukkan, wa Nahrul Ma, yaitu sungai dari air. Allah, ya, inilah sungai-sungai surga yang berjumlah 4. Wa a'la maqam fil firdaus a'la huwa maqamul wasilah. Tempat paling tinggi di surga firdaus yaitu yang disebut al-wasilah. Tempat yang disebut al-wasilah ini. Wa huwa maqam sayyidina Rasulullah SAW, dan itulah tempat khusus yang disediakan untuk Rasulullah SAW. Wa man sa'alallaha lahul wasilah, barang siapa yang memohonkan kepada Allah untuk Rasulnya supaya dimasukkan ke al-wasilah, halat lahu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, maka halal baginya untuk mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW pada hari kiamat, ya. Yang insya Allah ini kita baca setiap selesai azan, ya. Allahumma rabba hadi ta'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Nah, jadi berikanlah kepada Rasulullah al-wasilah. Maka ketika kita mendoakan kepada Allah untuk Rasul kita supaya mendapat wasilah, hakikatnya kita adalah berdoa untuk diri kita sendiri, yaitu imbalannya kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah SAW. Kemudian masih pada tema ini, summa ghurafu ahli aliyin, kamar-kamar yang disediakan untuk orang-orang yang menempati posisi tertinggi nanti, wahya qusurun muta'addidah, yaitu istana-istana yang banyak, kathirah, yang jumlahnya banyak, al-adwar, yang mana bertingkat-tingkat. Nah, dari daurun, minatur wal jauhar, yang itu terbuat
daripada mutiara, perhiasan yang sangat menawan, yang luar biasa indahnya, permata yang luar biasa, mutiara dan permata yang luar biasa, tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawah istana-istana itu sungai-sungai, yatarauna li ahlil jannah, di mana saling bisa melihat penduduk surga, bisa dilihat, dipantau oleh orang-orang yang ada di surga itu, kama yaronasul kawakib, sebagaimana orang-orang melihat bintang-bintang wan nujum, galaksi-galaksi dan bintang-bintang fis samawat, yang ada di atas langit al-ula yang tinggi, wahia manzilatul anbiya wa syuhada, yaitu posisi yang ditempati oleh para nabi dan orang-orang mati syahid, wasabirin, yaitu orang-orang yang bersabar, min ahlil bala, dari orang yang mendapatkan cobaan di dunia, wal asqam, orang-orang yang sakit, wal mutahabbina fillah, orang-orang yang saling cinta, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, inilah tempat yang tertinggi nanti, ahlu aliyin, ya, yang ada di puncak, ya tentunya setelah Rasul itu adalah orang-orang yang mendapatkan kehormatan luar biasa. Nanti pada saat yaumul hisab itu ada semacam kecemburuan antara ahlul bala dan ahlul afiyah. Orang-orang yang ahlul bala itu dosa-dosanya impas, dikafaroti oleh bala, cobaan yang didapatkan di dunia, sehingga auditnya, hisabnya mudah, cepat. Sementara ahlul afiyah wal ghina, orang-orang yang di dunia itu sehat wal afiat, yang tidak pernah mendapatkan cobaan, yang santai-santai saja mendapatkan banyak kenikmatan, Masya Allah ya, mereka menyesal nanti di akhirat. Iri terhadap ahlul bala ini, karena hisabnya, auditnya panjang, tidak ada bahan untuk kafarat dosa-dosanya itu. Jadi iri dia, dan dia menyesal. Seandainya dia diberikan izin hidup di dunia 1 hari saja, maka dia rela untuk diberikan cobaan yang berat seberat apapun, supaya nanti hisabnya di akhirat itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita yang sakit di dunia, mari dinikmati ya. Kalau sekarang ini musimnya sakit, dinikmati, kita ridho, insya Allah itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita insya Allah, dan bisa menjadi kafarat nanti di akhirat dari maksiat dan dosa kita insya Allah. Wa fil jannah ghuraf, di dalam surga itu ada kamar-kamar, kusur, yaitu istana-istana, minal jawahiri syafafah, yang terbuat dari permata-permata yang transparan, yura zahiruha min batiniha, yang bisa dilihat permukaannya dari dalamnya, yang di luar bisa terlihat dari dalamnya, wahiyya liman atau bal kalam. Jadi kamar-kamar yang transparan yang bisa dilihat luar dalamnya ini, kamar yang sangat indah luar biasa. Untuk siapa kamar-kamar yang sangat indah itu? Liman atau bal kalam, untuk orang-orang yang baik perkataannya, thayyib, yang mengatakan segala sesuatunya dengan baik, dengan bagus, tidak pernah mengatakan kata-kata yang buruk terhadap sesama manusia. Juga wa'at amat ta'am, untuk orang yang suka berbagi, baik itu dalam bentuk makanan atau yang lain. Wabata qa'iman, orang yang suka melaksanakan qiyamul lail, dia bermalam dalam keadaan berdiri untuk qiyamul lail, wan nasu niyam, pada saat orang-orang dalam keadaan yang tidur. Nah, kemudian summa baki ahlil darajat, nah sisanya yang tersisa daripada tangga-tangga tersebut, wahya mi'atu darajah, berjumlah 100 tahap atau tangga, wa atnahum,
Yang paling bawah manzilatu man kana lahu mulkun mithlu asyarati amsal aghna muluki dunya. Jadi tingkatan yang paling rendah itu seperti tingkatan seorang raja, bahkan 10 kali lipat raja yang paling kaya di dunia. Itu tingkatan yang paling rendah di surga. Luar biasa, Masya Allah ya. Itu adalah tingkatan yang paling awal, paling rendah, apalagi tingkatan yang lebih atas, yang lebih atas, yang luar biasa ya. Kemudian anharul jannah wa asjaruha, sungai-sungai surga dan pohon-pohonnya. Walil jannati anharun wa uyun, dan surga itu memiliki sungai-sungai serta mata air tanba'u kulluha minal anhar arba'ah, yang mana memancar semua sungai dan mata air tersebut sumbernya adalah dari sungai yang 4 tadi. Al-kharija minal firdaus al-a'la, yang memancar keluar dari surga firdaus yang tertinggi tadi. Wa qad warada dzikru asma'i ba'dihha, dan terdapat penyebutan nama-nama sebagiannya fil Qur'anil Karim wal hadits asy-syarifah, baik itu di Al-Qur'an maupun hadis. Minha, di antaranya adalah Nahrul Kautsar, Sungai Al-Kautsar. Wa huwa nahrun u'tiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannati, sungai yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Wa yashrabu minhal muslimun, dan diminum oleh orang-orang muslim fil mauqif, yaitu pada tempat berdiri ya, tempat kita ngantri di akhirat nanti, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Syurbatan, yang mana satu kali minum, la yathmauna min ba'tiha abada, mereka tidak merasa haus setelahnya selama-lamanya. Satu kali minum tidak akan haus selamanya. Bihamdillahi, dengan segala macam pujian untuk Allah. Wa qad sumiyat ihda suwaril Quran, dan sungguh telah dinamakan salah satu surat Al-Quran bismihi, dengan nama sungai Al-Kautsar tadi. Jadi surah Al-Kautsar. Wa wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna hafatahu, bahwasanya kedua bibir sungai yang disebut Al-Kautsar itu min qubabil lu'lu'il mujawwaf, yaitu terbuat dari kubah-kubah yang terbuat dari mutiara yang dikeringkan. Wa turabuha al-misku, yaitu tanahnya, debunya itu terbuat daripada minyak kasturi. Wa hisba'uhu al-lu'lu', dan kerikilnya itu adalah terbuat daripada mutiara. Wa ma'uhu, dan airnya asyaddu bayadun, lebih putih, minas salji, daripada salju. Wa ahla minas sukar, lebih manis daripada gula. Wa aniyatuhu, dan wadah-wadahnya, bejana-bejananya, minaz zahabi wal fiddah, terbuat dari emas dan perak. Masya Allah wa tabarakallah ya, luar biasa. Inilah keindahan sungai Al-Kautsar yang luar biasa, yang tidak bisa dibayangkan ya. Kalimat-kalimat ini gambaran-gambaran yang bisa jadi kita mengilustrasikan seperti apa, tapi kenyataannya jauh dan jauh lebih berlipat-lipat daripada gambaran ini ya. Kemudian yang berikutnya ain salsabil, yaitu mata air yang bernama salsabil atau salsabila. Wa hiya syarabu ahlil yamin, itu adalah minuman untuk golongan ahlul yamin, yaitu kelompok kanan, orang-orang yang baik. Wa yumzajulahum bizanjabil, dicampur untuk mereka dengan
jahe ya, tentunya berbeda dengan jahe di dunia ya, jahe yang ada di surga yang luar biasa. Kemudian ainun mizajuhal kafur, yaitu mata air yang dicampur oleh al-kafur. Wahya syarabul abror, itu adalah minuman untuk orang-orang yang bijak, orang-orang yang baik. Wa jami'uha asyribah, jamaknya adalah asyribah. La tusakkar, la tusakkiru wa la tusaddi', tidak membuat orang mabuk, tidak membuat orang pusing. Wala tudhibul akal, juga tidak bisa menghilangkan akal. Bal tamla'u syaribiha sururan, akan tetapi akan memenuhi kebahagiaan, kesenangan kepada siapapun orang-orang yang meminumnya. Wa nashwatan, dan kegembiraan la ya'rifuha ahlud dunya, yang tidak bisa diketahui, tidak bisa dirasakan oleh penduduk dunia. Yatufu alaihim biha, yang mana dikelilingi sungai tersebut oleh wildanun mukhalladun, yaitu pemuda-pemuda, pembantu-pembantu yang manis ataupun yang menarik, dan mereka kekal umurnya, ya tidak tua. Ka'annahum lu'lu'an mansurah, ya, seolah-olah mereka itu adalah mutiara yang bertebaran. Biku'usin min dhahab, dengan membawa gelas-gelas yang terbuat dari surga. Wa qawarir min fiddah, serta termos-termos yang terbuat dari perak. Nah, nggak bisa dibayangkan lah, pokoknya indah, luar biasa intinya itu. Kemudian anharul jannah wa asyaruha, masih dalam tema ini. Wa tu'amu ahlil jannah, makanan untuk penduduk surga, minal lahm wa tayr, ya, berupa daging, kemudian burung, wal fawakih, buah-buahan, wa kullu ma ishtahat anfusuhum, dan semua apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka. Apa yang kita inginkan, maka dengan izin Allah muncullah buah-buahan itu, tinggal makan saja. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, bagi mereka apa yang mereka inginkan di dalam surga, dan kami masih memiliki tambahan. Apapun silakan, buah, makanan, minuman, apapun yang sangat kalian inginkan, itu akan disediakan oleh Allah Ta'ala di surga. Kemudian asyarul jannah, pohon-pohon surga. Wa jami'uha siqanuha minadz zahab, jadi batangnya itu adalah terbuat daripada emas. Wa awraquha minaz zamrud, dan daunnya dari zamrud al-akhdar yang berwarna hijau. Wal jauhar, serta permata. Wa qad dzukira minha, sebagian ada yang menyebutkan riwayat seperti ini, yaitu syajaratut taubah, yaitu pohon taubah yang bagus, yang indah, yang dikatakan qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha tushbihu syajaratal jauzi, yaitu seperti pohon al-jauz. Wa hiya balighatul azm, pohon yang teramat besar. Fi hajmiha, bentuknya. Wa tatafattaq thimaruha, dan terjulur-julurlah buahnya. Anfiya bi ahlil jannah, dari pakaian-pakaian penduduk surga. Fi kulli thamratin sab'ina thawban, pada setiap, ya, pada setiap pohon, pada setiap buah itu ada 70 thawban alwanan, yaitu pakaian yang alwanan, ya, yaitu bermacam-macam warnanya. Minas sundus, sundus adalah al-harir, ar-raqiq, yaitu sutra yang tipis. Wal istabraq samik, yaitu sutra yang lam yura mithluha, atau lam yara mithlul dunya, yang tidak pernah dilihat seperti itu oleh penduduk dunia. Yanalu min, yang didapatkan, diraih oleh seorang mukmin. Mayasya, apapun yang dia inginkan. Wa intaha yastami'u ahlul jannah, dan di sekitarnya berkumpul penduduk surga.
fayatadzakkaruna lahwad dunya. Jadi mereka satu sama lain saling menyebutkan canda-candaan di dunia, al-la'ab wa tarab wal funun, ya, mereka bergurau bersedekah di sana. Fayab'atullahu, maka Allah mengutus rihan minal jannah, yaitu satu angin dari surga, tuharriku tilka syajarah, yang bisa menggerakkan pohon tersebut, bikulli lahwin kana fid dunya, dalam setiap kelalaian ataupun kesenangan yang ada di dunia. Artinya mereka mendapatkan segala macam jenis kebahagiaan yang ada di dunia dengan tiupan-tiupan angin yang menggerakkan pohon tersebut, sehingga menjadikan mereka semakin silir-semilir, semakin santai, semakin asyik, dan luar biasa kesenangan yang didapatkan oleh penduduk surga itu. Kemudian Sidratul Muntaha, ini dulu pada saat Mi'rajnya Rasul mampir di sana. Apa yang dimaksud dengan Sidratul Muntaha? Wahya syajaratun azimah, yaitu pohon yang sangat besar, tahta arsyir rahman, berada di arsy Allah, wa yakhruju min asliha, dan keluar dari pangkalnya itu arba'atu anhar, yaitu 4 sungai tadi, wa yakshaha, dan dinaungi oleh cahaya Allah Ta'ala, wal adid minal malaika, dan banyak dari para malaikat, dan itu adalah tempatnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam, wa ma'ahu atfalul mu'minin, dan bersamanya orang-orang anak-anak kecil dari kaum mukminin, alladzina matu, yang mereka itu anak-anak itu meninggal, wahum sighar, mereka itu meninggalnya sebelum balik, masih kecil. Yar'ahum, Nabi Ibrahim menggembalakan, ya, mengemong mereka, ka'abin lahum, seolah-olah bapaknya mereka, jami'an, semuanya. Jadi dari bahasa Ibrani, itu adalah abun, bapak, rohim, rohim itu rahim, ya, yang welas asih, jadi bapak yang penuh dengan kasih sayang, itu maknanya secara bahasa. Baik itu beliau lakukan dulu di dunia, itu beliau adalah orang yang sangat dermawan, nanti di akhirat juga menjadi pengasuhnya anak-anak kecil di surga ini. Jadi mereka menjadi anak asuhnya Nabi Ibrahim SAW, seperti itu, ya. Wa uraquha, dan daun-daunnya itu tahmilu ilmal khalaik, membawa ilmu seluruh makhluk, wa ma la ya'lamuhu illallah, dan apa yang tidak diketahui kecuali Allah Ta'ala. Wa fil jannah asyjar, dan pada surga itu ada pohon-pohon, min jami alwanil fawakih, dari seluruh warna-warna buah-buahan al-ma'rufah yang kita ketahui di dalam fid dunya, laisa minha illal asma', yang tidak di sana laisa minha illal asma', ya. Artinya apa ini, mungkin ada terusannya, ya, mungkin ya semuanya ada namanya lah, mungkin begitu, ya. Kemudian amal jauhar, adapun permatanya yang ada di surga, fahuwa ma la ya'lamuhu illallah, tidak diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala. Wa bashar alladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin wa basyiril ladzina amanu, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini Al-Baqarah awal itu, ya. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Al-Baqarah 25. Wa qad dzukira min thimaril jannah, sebagian telah disebutkan nama-nama buah-buahan surga, yaitu atin, buah tin, al-inab, anggur, ar-rumman, yaitu delima, kemudian atilah, yaitu semacam al-maus, pisang, wal-bilh, yaitu an-nakhil, yaitu semacam kurma, ya, wasidr, yaitu an-nabik, yaitu ini bidara, wa jami'u ma khalaqallahu tabaraka ta'ala li ahli dunya min thimar, dan seluruh apa yang telah diciptakan Allah untuk penduduk surga, buah-buahan apapun itu ada di sana, insyaallah, ya. Kemudian sifat penduduk surga yang laki-laki, ya ba'atsullahu rijal min ahli jannah ala surati abihim Adam.
Jadi Allah nanti membangkitkan penduduk surga kita semuanya insya Allah seperti bentuk bapak mereka itu Nabi Adam, jardan biwairi sya'rin yugatti abdanahum, ya. Jadi tidak ada rambutnya yang menutup badan-badan mereka. Maradan, yaitu tinggi, menjulang, tiwalul qamah, tinggi, ketinggian posturnya itu situ nadhira, yaitu 60 hasta, yaitu kurang lebih 33 meter. Kemudian mukahlin, ya, fi thalithah wa thalathina minal umr, jadi mereka umurnya itu pemuda, 33 tahun. Alamas hawa surah Yusuf, jadi ketampanannya itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qalbu Ayub, dan hatinya itu sabarnya luar biasa seperti Nabi Ayub alaihissalam. Wa lisan Muhammad alaihissalatu wassalam, dan lisannya itu seperti Rasulullah SAW, yatakallamun al-arabiyyah, mereka bicara bahasa Arab. Jadi walaupun nggak bisa di dunia bahasa Arab, insya Allah nanti di surga bicaranya bahasa Arab. Waqad an'amallahu alaihim, dan Allah telah memberikan nikmat kepada mereka bitamamil kamal, dengan kesempurnaan yang sempurna, wal jamal, dan ketampanan yang luar biasa, wasyabab, pemuda, la yamutuna wa la yanamun, mereka tidak pernah mati dan tidak pernah tidur, ya. Kemudian untuk wanita-wanita nisa'ul jannah, wanita surga itu sinfani, yaitu 2 macam. Yang pertama al-hurul ain, yaitu para bidadari. Wa hunna khalqu makhluqat, mereka itu khuliqa atau khalqu makhluqatin, ya, mereka adalah makhluk-makhluk perempuan li ahli jannah, yaitu untuk penduduk surga. Wasafahunallahu tabaraka ta'ala, telah diberikan bagaimana kriteria mereka oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Bi'annahuna, mereka itu adalah ka'annahunal yakut wal marjan, ya, seolah-olah mereka itu yakut dan marjan. Mereka adalah wahurun ain, bidadari ka'amthali lu'lul maknun, yaitu seperti mutiara yang tersimpan. Ka'annahunna baitun maknun, seolah-olah mereka adalah telur yang tersimpan. Wahunna nisa nadrat jamilat, mereka itu adalah wanita-wanita yang bersinar, yang cantik, jamilat, luar biasa, naimat, yang penuh dengan kenikmatan, artinya membahagiakan, ya, memberikan kesenangan yang luar biasa. Lau anna wahidan minhunna, seandainya ada salah satu di antara mereka itola'at ala ahlil ardi, muncul kepada penduduk dunia, la adha'atid dunya, niscaya akan bisa menyinari dunia, wa ma'alaiha, dan seluruh yang ada di dunia. Walil mu'min minhunna, dan untuk orang mukmin dari bidadari-bidadari itu, mala yu'addu wa la yuhsa, tidak terhitung, tidak terbatas. Qala alaihi salatu wassalam, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna sahabah la tamurru bi ahli jannah, bahasanya ada awan yang melewati penduduk surga, fayas'alunaha, maka mereka bertanya kepadanya, antum tirahum, supaya memberikan hujan kepada mereka, kawaiba atroba, ya. Fatumtiruhum, jadi memberikan, jadi seolah-olah ilustrasinya itu awan membawa banyak bidadari itu, sehingga kita harapkan memberikan hujan, ya, menurunkan, maka awan tersebut menurunkan untuk orang-orang mukmin mayasya'una minal huril in, berapapun yang diinginkan dari para bidadari itu. Mau inginkan berapa? Nah, luar biasa, ya. Kemudian jenis wanita yang kedua yang ada di surga adalah nisa'ud dunya al-mu'minat, penduduk wanita yang ada di dunia yang nanti masuk surga. Yudkhiluhunnallahu jannah, yang Allah memasukkan mereka dengan rahmatnya itu. Maka kondisinya ulai, mereka itu adalah hunna malikatul jannah, mereka ini adalah ratu-ratu surga. Wahuna ashraf, mereka adalah wanita-wanita yang terhormat. Wa afdal, yang paling mulia, afdal. Wa akmal, yang paling sempurna. Wa ajmal minal huril ain,
lebih cantik daripada bidadari yang ada di surga. Yang penduduk surga asli wanita itu tidak melebihi kecantikannya penduduk dunia wanita yang masuk ke surga nanti. Li ibadatina Allah fid dunya, karena ibadah mereka kepada Allah di dunia. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Salamah, anna fadla nisa'id dunya 'alal huril 'ain, keutamaan wanita dunia daripada wanita-wanita surga yaitu para bidadari, kafadli dhahiri thawb 'ala batinatihi, seperti keutamaan yang pakaian bagian depan daripada bagian yang belakang. Biasanya baju pakaian kan lebih yang depan kayak sarung atau apa kan lebih indah daripada yang belakang ya. Wa qad ta'atallahu lahunna qusuran wa na'iman, Allah menyediakan untuk mereka istana-istana dan kenikmatan-kenikmatan mamdudan yang terbentang luas. A'tahunallahu, diberikan kepada mereka syababan daiman, usia yang muda selamanya, wa jamalan, kecantikan yang terus menerus, lam tarahu ainun min qabl, yang tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya. Qala sallallahu alaihi wasallam fi wasfihinna, Rasul mengatakan dalam mensifati mereka, annal mu'min la yanzuru ila mukhi saqiha, seorang mukmin melihat kepada inti betis wanita tersebut ya, zaujati maksudnya istrinya, kama yanzuru ahadukum ila salki minal fiddah, seolah-olah melihat salah seorang kalian yaitu berupa alur ataupun apa itu silk, yaitu semacam kabel atau apalah ya, dari perak, fil yakut, yaitu dari yakut, ka'annahunna fi syafafiyatil jawahir, seolah-olah mereka transparan mutiara permatanya, ala ru'usihinna atijan, yaitu di atas kepala-kepala mereka ada mahkota. Kemudian wathiyabuhunna al-harir, pakaian mereka itu terbuat dari sutra. Subhanallah ya. Kemudian al-ghilman, penduduk surga yang lain adalah para pembantu. Wahum khuliqa min khalqil jannah, mereka diciptakan wahum khalqun min khalqil jannah, mereka ini adalah penduduk surga. Wahum khadamul jannah as-sighar, mereka adalah para pembantu surga yang kecil-kecil. Yatufuna al jannah, mereka mengelilingi penduduk surga bitu'am, dengan makanan wa syarab, minuman, wa qaimina ala khidmatihim, ya mereka siap selalu sedia untuk membantu penduduk surga. Wahum min tamamin na'im, ya mereka adalah berada pada kesempurnaan nikmat di ahli jannah untuk penduduk surga. Faru'yatuhum wahtaha tuna khidmatihim minal masarrah, jadi hanya melihat saja kalaupun mereka tidak membantu itu sudah menyenangkan luar biasa. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kemudian sifat penduduk surga yang lain al-mauluduna fil jannah, yaitu bayi-bayi yang dilahirkan di surga. Wa idza ishtaha ahadun min ahli jannah al-walad, kalau menginginkan salah seorang dari penduduk surga anak, yaitu kelahiran al-injab, maka Allah akan memberikan dengan rahmatnya kama yasha, seperti yang dia inginkan. Wa hadhi rahmatun, ini adalah rahmat liman hurima al-injab di dunia, orang yang mandul tidak mendapatkan anak di dunia maka nanti mendapatkan anak di akhirat. Waliman yuharrimu aidan idza syaa, ya, bagi orang yang tidak mendapatkan anak itu juga kalau dia inginkan ya monggo silahkan. Nah, seperti itulah, lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Kemudian juga dalam hadis dikatakan idzashtahal mu'min al-walad, kalau seorang mukmin menginginkan anak di dalam surga, kana hamalahu wa sinnuhu ay numuhu, ya umurnya itu yarghibul mu'min, dicintai oleh seorang mukmin fi sa'atin kama yastai. Mau anak usia berapa kita inginkan seperti itu ya. Apakah anak usia 5 tahun atau berapa itu sesuai dengan keinginan kita. Lucu-lucunya anak seperti itulah. Ya,
Ini akhir doanya, Allahumma ja'alna min warathati jannatik. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan surgamu, wa ahlan li ni'matik, dan orang yang layak untuk mendapatkan nikmatmu, wa askinna kusuraha, dan tempatkanlah kami pada istana-istananya bi rahmatik, dengan rahmatmu, warzuqna firdausika warzuqna firdausaka, dan berikanlah rezeki kepada kami firdausmu al-a'la, yang tinggi, hananan minka wa minna, yaitu kerinduan darimu dan dari kami, wa inna lahum nakun laha ahlan, dan apabila kami tidak layak, falaysa lana minal amal ma yuballighuna hadzal amal, maka kami tidak memiliki amal yang bisa menyampaikan kepada obsesi kami tersebut, illa hubbuka wa hubbu rasulik, kecuali kecintaan kepadamu dan cinta kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahlul jannah semuanya, insyaallah, kita dan keluarga kita, ikhwah kita semuanya, mudah-mudahan dihimpunkan di surganya Allah Ta'ala. Demikian, afan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.